Di video kami yang sebelumnya telah kami ulas rekam jejak Megawati Soekarnoputri di dunia politik bersama dengan partainya, yakni Partai Demokrasi Indonesia, sebelum akhirnya keluar dan membentuk partai sendiri, yakni PDI Perjuangan. Juga telah disinggung pertikaian politiknya dengan rezim Orde Baru yang membuat namanya kokoh sebagai satu-satunya tokoh politik oposisi perempuan paling berpengaruh dalam menentang kekuasaan Soeharto. Sebagai tokoh politik, kehadiran Megawati memang tergolong baru di panggung politik Indonesia. Dia baru bergabung dengan partai politik PDI pada 1986. Sebelum itu, seperti anak-anak Bung Karno lainnya, Megawati tidak banyak mengenal dunia politik dalam pengertian politik praktis. Kalaupun ada, itu hanyalah pengalamannya aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI saat masih kuliah di Fakultas Pertanian di Universitas Padjadjaran, Bandung pada 1965 hingga 1967. Kuliahnya di Bandung tidak selesai, kemudian dilanjutkan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Di universitas ini pun Megawati juga tidak sempat merampungkan kuliahnya. Sejak jatuh dan meninggalnya Bung Karno, Megawati tidak lebih dari seorang ibu rumah tangga biasa. Megawati dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 23 Januari 1947 dari Ibu Fatmawati dengan nama lengkap Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri. Megawati kecil, seperti kakak-kakaknya, harus turut hidup menderita karena ayahnya harus hidup dalam pelarian dan persembunyian. Sebagai contoh, Megawati kecil harus ikut pindah ke Madiun karena terjadi agresi militer Belanda I pada 1947. Setelah keadaan aman, keluarga Bung Karno kembali ke Yogyakarta. Namun itu pun tidak lama, sebab pada 1948 Belanda kembali melancarkan agresi militer kedua. Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka, dan keluarganya menjadi tawanan di Yogyakarta. Baru pada 1949 Megawati bisa berkumpul kembali dengan ayahnya. Karena setelah peringatan 17 Agustus 1949, Bung Karno kembali ke Jakarta dan tinggal di Istana Merdeka. Dan Megawati akhirnya bisa besar di Jakarta sebagai anak seorang presiden. Pendidikannya dimulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, dijalani semuanya di Jakarta. Saat masuk ke perguruan tinggi, Megawati tinggal di Bandung lantaran kuliahnya di Universitas Padjadjaran pada 1965. Namun 2 tahun kemudian dia harus meninggalkan bangku kuliah dan menemani ayahnya yang dikenai tahanan rumah oleh rezim Orde Baru. Megawati baru meneruskan kuliah di Universitas Indonesia saat situasi politik kembali normal. Namun kuliahnya terhenti. Sebagai ibu rumah tangga, tampaknya Megawati banyak mengalami ujian berat dari Tuhan. Saat mengandung putranya yang kedua misalnya, suaminya yang pertama, Surindro Supiyarso, seorang penerbang, meninggal karena mengalami kecelakaan di Irian Jaya pada 1970. Itu bukan cobaan terberat pertama yang dialami Megawati, sebab usia perkawinannya dengan suami yang kedua, Hasan Gamal Ahmad Hasan, tidak juga berumur panjang. Ceritanya, dalam sebuah pesta di Jakarta, Megawati berkenalan dengan Hasan, seorang diplomat Mesir yang bertugas di Jakarta. Setelah ada kecocokan, mereka menikah di kantor urusan agama Sukabumi pada 27 Juni 1972. Namun perkawinannya harus dibatalkan saat baru berumur 1,5 jam. 2 pekan kemudian, secara resmi pembatalan perkawinannya diputuskan di kantor pengadilan agama DKI Jakarta. Alasannya, status perkawinan dan nasib suaminya yang pertama belum jelas. Pengadilan agama menilai perkawinan Megawati yang kedua fasid, dan karena itu harus dibatalkan. Akhirnya pada Maret 1973, Megawati kembali menikah untuk ketiga kalinya dengan Taufik Kemas, mantan aktivis GMNI yang juga seorang pengusaha. Sejak perkawinannya yang ketiga, Megawati benar-benar terbenam dengan kehidupan keluarganya untuk merawat ketiga anaknya, Muhammad Rizky Pratama, Muhammad Prananda, dan Puan Maharani. Melihat latar belakang kehidupannya yang demikian, banyak kalangan meremehkan kemampuan politik Megawati saat bergabung dengan dan kemudian memimpin Partai Demokrasi Indonesia.
Tetapi toh Megawati akhirnya mampu menjadi seorang politikus yang baik. Dari mana Megawati belajar berpolitik? Tentu hal itu tidak bisa dilepaskan dari upayanya untuk belajar politik dari orang-orang terdekat dan mereka yang ada di sekitarnya. Sebagai anak Bung Karno, tentu Megawati banyak belajar dari tokoh proklamator Republik Indonesia tersebut. Megawati sendiri mengakui bahwa guru politik pertamanya adalah Bung Karno. Dalam bukunya Bendera Telah Saya Kibarkan misalnya, ia mengatakan, "Sering jika tamu Bapak sudah pulang, apakah itu Om Jo, Pak Nas, dan lain-lainnya, Bapak sering memberi komentar kepada kami tentang apa yang dipermasalahkannya. Dari situlah saya mulai banyak tahu. Bahkan jika ada peristiwa nasional dan internasional yang menyita perhatian, Bapak sering memberi penjelasan. Itulah masa yang paling berharga di zaman Bapak dan Ibu sewaktu masih hidup. Dari Ibu Fatma saya banyak belajar cara memelihara ketabahan dalam menghadapi penderitaan apapun." Lebih dari itu, seluruh liku-liku Bung Karno oleh Megawati dijadikan pelajaran sangat berarti. Hal itu merupakan bagian dari proses awal dalam belajar politik. Megawati sendiri juga mengakui peristiwa penahanan rumah terhadap Bung Karno merupakan pelajaran politik paling berharga. Dari liku-liku kehidupan Bung Karno, terutama peristiwa penahanan rumah tersebut, membuat Megawati berkembang menjadi seorang yang memiliki kepribadian, teguh pendirian, dan tegar dalam menghadapi berbagai tantangan. Dan dari peristiwa itu pula diperoleh pelajaran bagaimana menjunjung tinggi hukum dan etika politik. Tentu, dalam perkembangannya, pelajaran politik dari ayahnya tidak cukup sebagai bekal bagi Megawati untuk mewujudkan cita-cita politiknya. Karena itu, Megawati masih membutuhkan tokoh-tokoh berkompeten untuk mendampinginya dalam perjalanan politiknya. Mereka adalah yang selama ini menjadi orang terdekat dan kepercayaannya. Tentu sebagai suaminya, Taufik Kiamas memiliki peranan penting terhadap sepak terjang politik Megawati. Bahkan, banyak kalangan menyebut Taufik Kiamas sering mengendalikan Megawati. Meskipun bukan sebagai tokoh yang menonjol, Taufik memiliki banyak pengalaman dalam dunia politik. Sejak muda Taufik aktif di GMNI. Bersama Megawati, sang istri, dia juga pernah terpilih sebagai anggota DPR di fraksi Partai Demokrasi Indonesia. Di luar itu, Megawati juga memiliki banyak orang-orang kepercayaan yang tidak saja loyal lantaran memiliki pandangan politik yang sama, tapi juga profesional dan kompeten di bidangnya, baik di bidang politik, hukum, dan ekonomi. Di bidang politik misalnya, nama Alexander Litai merupakan salah satu pengikut Megawati yang paling setia. Terbukti, meskipun setelah dipilih sebagai Sekjen PDI, pernah diculik orang-orang tak dikenal agar membelot dari Megawati pada Januari 1995. Alex bergeming dan tetap memilih mendukung Megawati. Selain Alex, masih ada beberapa nama yang berkompeten di bidang politik sebagai orang kepercayaan Megawati. Mereka adalah tokoh PNI Abdul Majid, Haryanto Taslam, Aberson Marle Sihaloho, dan Sopan Sopian. Kekuatan Megawati tidak hanya didukung kalangan politikus, tapi juga para profesional yang memiliki kesamaan ideologi politik. Dari pakar hukum ada Profesor Dr. Dimyati Hartono. Dia tidak hanya menjadi pendukung setia Megawati, tetapi juga konseptor perjuangan hukum Partai Demokrasi Indonesia. Di bidang pendidikan tercatat ada nama Profesor Dr. Mukhtar Bukhori yang juga seorang konseptor perjuangan PDI di bawah kepemimpinan Megawati. Bahkan untuk mendukung Megawati, Mukhtar Bukhori rela melepas jabatannya sebagai rektor IKIP Muhammadiyah. Selain itu juga terdapat dua pakar ekonomi dan moneter dalam barisan pendukung Megawati. Mereka adalah Kwi Kian Gi dan Laksamana Soekardi. Kwi Kian Gi dan Laksamana Soekardi ini adalah konseptor perjuangan ekonomi Partai Demokrasi Indonesia. Keduanya bergabung dengan PDI pada tahun 1993. Dan Laksamana Soekardi menduduki posisi sebagai bendahara partai. Melihat orang-orang kepercayaannya tersebut, barisan pendukung Megawati memang terlihat solid. Sebab mereka baik dari kalangan politisinya, pakar hukum dan pendidikan, serta pakar ekonominya, merupakan orang yang profesional di bidangnya dan memiliki kepribadian serta pendirian teguh. Sehingga konsep-konsep perjuangan politik Megawati terlihat jelas dan sesuai dengan perkembangan dan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterlibatan langsung salah satu anak Bung Karno ini di politik praktis, ini yang kemudian turut mewarnai dunia perpolitikan Indonesia hingga detik ini. Dan bahkan menjadi satu-satunya perempuan dengan pengaruh politik yang sangat tinggi.